Pujian ini bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi pujian ini adalah ungkapan dari dalam diri kami dan keyakinan di dalam hidup kami bahwa kami punya komitmen dengan Tuhan yang telah memanggil kami. Bahkan di saat badai sekalipun, di saat segala sesuatunya berubah dan bergoncang, di saat lutut kaki kami tidak kuat lagi berdiri, kami tahu Engkau adalah perisai, Engkau adalah sumber segala sesuatu. Di saat kami tidak mampu lagi, di saat kami tidak kuat lagi, di sana kekuatan-Mu. Di sana kedahsyatan-Mu, di sana kuasa-Mu, di sana kedaulatan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai, Engkaulah panci kemenangan kami. Padamu ada kehidupan untuk hari ini, besok, di masa yang akan datang, di tahun 2022 ini, sampai Engkau datang, sampai selamanya. Engkau tetap Allah, Allah kami yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Berfirmanlah atas hidup kami, berfirmanlah bagi setiap pribadi-pribadi kami. Berbicaralah, sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah secara khusus padamu, pada setiap yang mendengar, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka. Berbicaralah Tuhan. Kami siap dibaca, kami siap digemburkan, kami siap ditaburi benih di tanah hati yang siap, sehingga benih jatuh di tempat yang tepat. Dia berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Sampaikan firman, sampaikan pesan, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Sukacita itu berbeda dengan sesuatu yang kita lihat kemudian itu baik, itu menggembirakan, maka wah, saya senang. Ketika semua berjalan baik-baik saja, maka hati senang melihatnya. Tetapi sukacita bukan keadaan senang yang kita lihat baik-baik saja sehingga ada sukacita. Tetapi sukacita adalah saat keadaan baik maupun tidak baik.
Sukacita adalah sesuatu yang keluar, bukan dari luar, yang dilihat kemudian masuk ke dalam dan menimbulkan, mengaktifkan hormon kegembiraan di dalam otak kita, sehingga kita mengeluarkan kata, wah saya senang dengan keadaan ini. Keadaan ini adalah sama seperti yang saya harapkan, semuanya baik-baik saja, negara aman, daerah situasi semua aman, terkendali. Itu yang kita lihat dari luar. Tetapi sukacita adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Ketika situasi keadaan tidak seperti yang kita harapkan, yang kita lihat, tetapi karena kita memiliki sebuah pengharapan, pengharapan itu menggerakkan sukacita di dalam diri kita. Saudara lihat dari muka seorang yang sedih terus-menerus, mungkin karena ada peristiwa-peristiwa terjadi di dalam dirinya, dalam hidupnya, mungkin dia ditinggalkan, mungkin orang tua, anak, dan lain sebagainya, atau situasi bangkrut, atau situasi yang sangat pahit yang dia lewati dalam masa hidupnya, sehingga itu benar-benar membuat dirinya drop, stres, putus asa, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, karena mungkin dunia, bisa juga dunia menolak dia, karena mungkin ada hal yang dia lakukan, ada kesalahan yang dia lakukan, bukan cuma mungkin ditinggal atau apapun, ada sesuatu yang membuat akhirnya memang benar-benar putus asa dan kehilangan harapan. Sampai mulai berpikir, dunia saja menolakku apalagi Tuhan. Maka harapan itu hilang. Semua yang dilihat, sekalipun itu baik, jadi nggak baik semuanya. Semua yang dilihat, ketika orang memandang dia, sepertinya orang itu memandang curiga. Sepertinya orang itu melihat dia dengan hal yang, awas, orang itu tidak baik. Kita pikirnya jadi seperti itu. Itu masuk dalam kategori insecure? Mungkin. Kita jadi melihat setiap orang selalu memandangku tidak baik karena aku memandang diriku tidak baik. Dan mungkin seperti itu, memang tidak baik, mungkin. Itulah yang terjadi. Tetapi dalam beberapa minggu kemarin dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita membalikkan keadaan lewat pikiran kita. Minggu lalu Allah menciptakan Adam dan memberikan kehendak bebas kepada Adam, sehingga Adam bisa berpikir, sehingga Adam bisa menimbang, sehingga Adam bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan Adam diberikan tanggung jawab atas semua yang dilakukan olehnya. Itu minggu kemarin. Hari ini ada satu keadaan yang sulit. Saya nggak tahu 2022 apa yang akan terjadi. Apakah dia akan seaman 2021, 2020, bahkan di akhir 2019, kita nggak tahu apa yang terjadi. Atau bukan tahun ini, di masa hidupmu, apa yang akan terjadi pada anak-anakmu, pada keluargamu, pada pelayanan, pada pekerjaan, kita tidak tahu. Tetapi kita bukanlah orang yang tidak punya pengharapan. Katakan amin. Seperti orang yang saya sampaikan tadi, dia merasa semua orang melihat dia semuanya negatif. Dia merasa ketika orang mulai lama memperhatikan dia, sepertinya dia dicurigai. Dia merasa bahwa situasi semuanya tidak mensupport dia, karena semua yang dilakukan dianggap salah. Saya nggak tahu saudara mungkin tidak dalam keadaan seperti itu, atau mungkin di antara saudara mengalami masa seperti itu.
Ketika segala sesuatunya tampak seperti itu, dan itu yang terjadi di dalam diri kita, maka tidak ada sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam untuk menimbulkan sukacita sehingga kita murung, sehingga kita tanpa seperti putus asa. Tetapi jika kita memiliki sebuah pengharapan bahwa sesungguhnya Allah menciptakanmu baik adanya. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, ini sungguh amat baik. Lebih dari semua yang diciptakan, ini sungguh amat baik. Manusia menciptakan sungguh amat baik. Aku menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupaku. Ketika kita ingat tentang hal itu, mungkin kita harus kembali ke titik nol. Mulai lagi dari masa penciptaan manusia yang baru. Bahwa aku adalah satu yang diciptakan Allah baik adanya. Yang kemarin buruk, kutinggalkan yang kemarin. Aku hidup hari ini. Aku manusia baru yang diciptakan Tuhan baik adanya. Masukkan itu di dalam pikiran. Maka berjalanlah di dalam pemikiran, aku manusia baru diciptakan Allah baik adanya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Aku diciptakan untuk kemuliaannya, untuk satu tujuan yang mulia, yaitu dia. Manusia bisa melihat masa laluku, manusia bisa tahu ceritaku di masa lalu, tetapi aku hari ini, hidup hari ini untuk melihat ke depan. Dan Allah berkata, masa depanku ada di dalam tanganku. Aku hidup hari ini, besok selamanya sampai dia ambil aku punya pengharapan. Maka sukacita tergerak naik ke atas, terpancar dari dalam keluar. Itu sukacita. Karena apa? Memiliki pengharapan. Dan keyakinan yang kita punya bukan keyakinan yang semu atau dipaksakan, tetapi benar-benar itu adalah sesuatu yang benar. Oke. Saya nggak tahu kenapa saya harus bawa dan buka tentang hal ini. Kita akan melihat tentang kehidupan Esther. Sebelum panjang-panjang, kita akan lihat dulu Esther 4 ayat 11 sampai 17. Ini ayat pengantar ya. Esther 4 ayat 11 sampai 17. Ibu bapak bisa tolong bantu saya untuk baca ya, bergantian. Saya agak sedikit ada gangguan itu ya. Oke, Esther 4 ayat 11 saya dulu baca, kemudian 12 dan seterusnya sampai 17 kita bergantian. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Itu kata Esther ayat 12. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Bagi orang Yahudi akan dimudahkan pertolongan dan pelepasan dari pihak lain, dan engkau keluarga akan binasa. Siapa tahu itu suri keputusan yang seperti ini engkau boleh menentukan keselamatan. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, hukumkanlah semua orang ini yang dapat susah dan berkuasa. Janganlah
Maka pergilah Mordekai dan dibuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Oke. Kalau saudara baca dari Ester pasal yang pertama, di sana ada dimulai dari kisah Ratu Wasti. Wasti adalah istri dari Ahasuerus, Raja Ahasuerus. Ya. Pada waktu Raja Ahasuerus berpesta, Ratu Wasti juga mengadakan pesta. Jadi dalam satu kerajaan, raja di kerajaan itu mengadakan pesta. Ratu Wasti juga tidak di tempat yang sama, tetapi di tempat ratu mengadakan pesta. Karena begitu sukacitanya raja mau memperkenalkan Ratu Wasti kepada semua pembesar-pembesar dari mungkin pada waktu itu dari seluruh negara, ya, dari seluruh negara datang, dan raja mau memperkenalkan ratunya yang cantik itu. Maka raja menyuruh pengawal untuk memanggil ratu. Pengawal datang kepada ratu yang juga bikin pesta. Waktu pengawal menyampaikan kepada Ratu Wasti bahwa raja berkenan untuk memanggil ratu datang ke istana, karena raja akan memperkenalkan Ratu Wasti kepada orang-orang yang hadir di pesta itu. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk datang. Dia nggak mau. Dia asik dengan teman-temannya, ya, dengan para undangan. Dia pikir raja bikin pesta, dia juga punya pesta. Masakan dia harus meninggalkan pesta itu lalu menghadap raja? Mungkin begitu pikirannya. Tidak tertulis di sini, tetapi yang tertulis adalah Wasti menolak undangan raja untuk bisa hadir di istana raja untuk diperkenalkan. Wasti menolak. Maka Raja Ahasuerus marah. Ya, itu ceritanya. Maka kemudian yang terjadi adalah mulai diserukan di seluruh negeri, raja akan mencari ratu baru. Begitu ceritanya. Disingkat aja. Untuk menggantikan Wasti. Maka tersiarlah kabar atau semua diberitakan, ya, kemudian dikasih tahu, cari semua wanita tercantik, ya. Tercantik tidak, mendaftar semuanya. Ketika semua mendaftar, didapatilah satu orang, seorang wanita yang cantik dan elok perawakannya dan baik hatinya. Wanita ini adalah yang diasuh oleh Mordekai. Mordekai adalah termasuk pegawai istana. Dan wanita ini, papa mamanya sudah meninggal. Maka Mordekai mengambil hak asuh mengasuh wanita ini. Dan wanita ini namanya Ester. Dan wanita ini satu kebangsaan dengan Mordekai, yaitu seorang Yahudi. Sementara mereka tinggal atau di kerajaan itu, ya, itu ditutup, mereka tinggal di Puri Susan. Itu bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi. Dan pada waktu itu bangsa Yahudi ini terserak di mana-mana. Dan bagian dari yang terpencar-pencar itu adalah termasuk Ester dan Mordekai serta orang tua. Dan kelompok ini, kelompok Yahudi ini ada di tengah-tengah pemerintahan Raja Ahasuerus. Akhirnya Ester dimandikan, diberikan wangi-wangian ini, dan akhirnya Ester terpilih menjadi ratu. Karena setiap orang yang melihat Ester, begitu senang mereka melihat Ester. Begitu pula dengan raja. Ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan Ester. Ada pribadi yang berbeda. Mungkin semuanya cantik, tetapi Ester berbeda dari yang lain. Dan kebangsaan Ester ditutup dulu. Tidak diberitahu bahwa dia adalah orang Yahudi atau pendatang, bukan warga asli. Ya. Pada suatu ketika, Mordekai yang juga pegawai di istana kerajaan itu sedang duduk di luar. Sebelum itu,
Ketika raja bergembira dengan hadirnya Ester, maka raja menyerukan semua pajak di negara ini dihapuskan. Karena sukacita, karena gembiranya raja melihat Ester, ratu yang terpilih ini, sehingga pada waktu itu di acara itu raja bilang, pajak di negara ini dihapuskan. Dan semua pembesar-pembesar yang datang diberikan hadiah karena gembiranya raja pada hari itu. Nah, pada beberapa waktu setelah itu, Mordekai sedang duduk di pintu gerbang atau di satu tempat. Kemudian ada dua orang. Dua orang ini bersepakat hendak membunuh raja. Nggak tahu sebab akibatnya apa. Nggak tahu apakah itu berkaitan dengan perintah raja menghapus pajak. Nggak tahu ya. Ini nggak dikisahkan. Kenapa begitu? Tetapi dua orang ini berencana untuk membunuh raja. Ada rencana makar. Bukan makan. Makar. Membunuh raja. Jadi mungkin orang baca cerita. Aisyah yang tadi, nggak tahu apakah karena keputusan itu biasanya, ini hanya biasanya, tapi saya tidak tahu alasannya apa. Biasanya kalau ada keputusan-keputusan dari pemerintah pusat atau apapun namanya, penguasa, seperti contoh ini penghapusan pajak, maka yang gelisah adalah, misalnya contoh ya, bea cukai ya, orang pajak atau mereka jadi istirahat dulu untuk sementara ya. Jadi nggak terlalu banyak kerjaan gitu ya. Nah, mungkin di dalamnya ada mafia, mungkin biasalah terjadi seperti itu ya. Dan mafia ini udah nggak ada pendapatan lagi dong. Mungkin, ini saya bilang mungkin. Ini yang biasa terjadi. Tapi mungkin pada waktu itu bukan itu ceritanya. Tetapi dua orang ini entah karena sebab apa berencana, bermufakat untuk membunuh raja. Itu didengar oleh Mordekai. Maka Mordekai menyampaikan itu kepada pihak istana. Dan akhirnya pihak istana memberitahu tentang hal itu kepada raja. Dan kemudian dua orang ini akhirnya dimusnahkan. Peristiwa ini tercatat di istana, tetapi nama Mordekai tidak mencuat. Ya, nama Mordekai tidak dipromosi, hanya peristiwa ini dicatat masuk dalam catatan kerajaan. Di peristiwa yang lain ada seorang perwira, ada seorang yang bernama Haman. Dia seorang prajurit, nggak tahu prestasinya apa, tetapi diangkat, dipromosikan, diberikan jabatan, diberikan penghargaan, diberikan banyak kepercayaan, diberikan banyak hal. Sementara Mordekai tidak. Ketika Haman ini diangkat, mungkin dia adalah seorang perwira atau mungkin dia di jenderal, saya nggak tahu. Tetapi Haman lebih dari semuanya. Maka setiap orang yang melihat Haman, semuanya akan begini, siap komandan. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin setiap ketemu Haman, pangkatnya lebih tinggi. Setiap orang yang melihat Haman pasti, kalau perlu bajongkok. Raja mengangkat dia lebih dari yang lain. Ketika Haman satu saat dia berjalan, ketemu dengan Mordekai, atau Mordekai berjalan ketemu dengan Haman. Ketika semua orang sujud, Mordekai tidak. Kenapa ini satu lain? Semua orang menghormati saya, kenapa dia tidak?
kemudian dia cerita dengan keluarganya apa semua. Mulai timbul pikiran di dalam pikiran Haman, dan ya hasil diskusinya, oke, saya akan menghadap raja. Ada satu siasat, ada satu strategi. Gimana caranya supaya orang ini yang tidak menghormati saya musnah? Maka Haman mulai mencari siapa sih Mordekai ini. Ternyata dilihat dari data-data yang ada, ternyata Mordekai bukan orang asli, dan ternyata Mordekai ini adalah orang Yahudi, bangsa yang terserap kemana-mana. Maka timbullah sebuah pikiran pada Haman. Bukan cuma Mordekai yang saya mau hancurkan, hapuskan namanya, tidak ada lagi di tempat ini. Tetapi bangsa ini, semua orang Yahudi yang ada di daerah ini, di negara ini, hapus sama. Mordekai mendengar hal itu. Haman strateginya adalah datang kepada raja, kemudian Haman berkata, "Raja, kalau seorang sudah berbuat banyak hal untuk negara ini, apa yang raja akan lakukan? Oh, saya akan berikan penghargaan. Oke, kasih dia tuh duduk di sebelah kanannya raja ya. Jangan sampai negara ini ada orang yang mau akan merusak negara ini. Kalau dia sudah berjasa, apa yang raja akan lakukan? Saya akan berikan penghargaan." Hati-hati raja. Mungkin ada begitu ya. Ini secara implisit saja. Jangan sampai ada yang merusak. Oke, raja bilang, "Kamu saya berikan cincin saya. Kamu saya berikan kuasa. Jangan sampai ada yang memecah belah sebangsa ini, negara ini." Oke? Maka Haman diberikan cincinnya. Haman merasa lebih berkuasa lagi. Hal ini terdengar oleh Mordekai. Haman punya siasat untuk menghapus seluruh bangsa Yahudi yang ada di negara itu. Maka Mordekai menangis, berteriak, memakai jubah hitam dengan abu. Dia berteriak, dia menangis. Semua orang Yahudi yang ada di daerah itu juga menangis. Sampailah berita ini kepada Esther. Maka ayat yang kita baca tadi, Esther bilang sama orang yang disuruh Mordekai, bilang sama Mordekai yang kita sudah baca tadi. Supaya tidak salah, saya akan baca lagi. Nama orang yang disuruh oleh Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther adalah Hatak. Ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap Allah, diberitahulah rencana daripada Haman itu kepada Esther. Semua pegawai raja serta, ini kata Esther suruh Hatak untuk sampaikan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kemudian disampaikan apa yang Esther katakan itu kepada Mordekai. Maka Mordekai bilang begini, jangan kiranya engkau Esther ada dalam istana raja hanya karena hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Dan seterusnya. Setelah orang yang Hatak ini menyampaikan kenapa Mordekai bersedih, disampaikanlah bahwa semua orang Yahudi akan dibinasakan, akan dihapuskan, akan dibunuh semuanya di negara itu. Dan yang terjadi, Esther bilang, saya akan menghadap raja. Memang selama 30 hari ini saya belum dipanggil untuk menghadap raja.
sekalipun dia ratu, itu harus dipanggil dulu. Kalau tidak dipanggil, coba-coba datang tidak dipanggil, kemudian muncul di depan raja, raja tidak mengulurkan tongkatnya, jangan coba-coba merdeka. Kena hukuman mati, sekalipun dia ratu. Tetapi Esther, sekalipun aku nanti mati, aku akan datang kepada raja. Karena apa? Esther adalah seorang Yahudi, dan kabar yang terdengar adalah bangsa ini akan dihapuskan di negara itu. Kita tarik mundur ke belakang. Esther adalah seorang wanita biasa. Dia nggak pernah sekolah bagaimana caranya jadi ratu. Esther adalah bukan orang asli, orang daerah, bukan. Esther adalah bangsa yang terserak kemana-mana. Esther bukan keturunan ningrat. Esther orang tuanya tidak ada. Tetapi Esther adalah seorang yang dipilih Tuhan dari bangsa pilihan Allah, yang dipilih Allah dari bangsa pilihan untuk bisa hadir di satu kerajaan. Orang yang biasa-biasa tidak terpandang ini akan hadir dan hidup tinggal di satu kerajaan di mana rajanya adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan. Esther dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa pilihan Allah di satu negara di mana semua penduduknya selain bangsa pilihan Allah tidak mengenal Allah. Esther tidak disampaikan kepada Allah, Esther, karena kamu orang Yahudi, karena kamu umat bangsa pilihanku, maka kamu harus ada di tengah umat pilihanku juga. Esther nggak boleh ya ada di istana ya. Istana itu nggak kudus loh, karena rajanya nggak kenal aku. Anak-anak jangan di situ ya, karena kalau kamu sekolah di situ, gurunya tidak seagama dengan kamu. Halo, kamu jangan ada di satu tempat, satu daerah, kalau pemimpinnya adalah tidak seagama dengan kamu. Kamu jangan di situ, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal aku. Ada perintah Tuhan seperti itu? Kita sering membuat perintah sendiri. Kita sering memilih lingkungan-lingkungan kita yang membuat kita aman, tidak terganggu. Supaya anak-anakku ini jadinya bagus, maka dia harus di tempat yang benar-benar kudus, suci, dan supaya mereka tidak terpengaruh. Sesungguhnya pembentukan karakter dan segala sesuatunya jangan diserahkan di sekolah, di kampus. Mereka punya tugas-tugas untuk membekali anak-anak kita dengan ilmu. Tetapi pembentukan karakter dan hidup takut akan Tuhan itu dimulai dari satu kelompok yang paling kecil di negara ini. Namanya keluarga. Kalaupun keluarga ini amburadul, mama papanya tidak memberikan atau memberitahu tentang Tuhan, itu akan dimulai dari dirinya sendiri. Esther, mama papanya meninggal. Dia yatim piatu. Dia nggak protes sama Tuhan. Aku ini nggak ada mama papa. Tuhan bagaimana sih, siapa yang akan mengajar aku tentang Tuhan? Tapi Allah mengirim Mordekai. Mordekai mengajarkan tentang hidup takut akan Tuhan kepada Esther. Dan Mordekai dia bilang gini, Esther, ada pemilihan ratu tuh di istana. Kamu jangan coba-coba mendaftar ya. Kamu tahu nggak itu orang gak kenal Tuhan, kamu jangan ke situ. No. Saya nggak tahu. Apakah Mordekai tahu tentang panggilan Tuhan terhadap Esther secara khusus? Saya nggak tahu. Tetapi Mordekai mendaftarkan Esther menjadi ratu di mana rajanya tidak mengenal Tuhan.
maaf, karena ini presidennya nggak seagama sama saya nggak boleh masuk jadi menteri. Nggak mau lah, saya kalau dipilih jadi menteri biar nggak saya ada misalnya, ada di situ. Ketika saya dipilih, berarti ada sesuatu yang Tuhan percayakan. Kenapa aku ada di situ? Ketika saya pulang lagi ya, nggak apa-apa belakang, mundur aja belakang. Ketika saya dikirim ke Manado, ini adalah daerah tanah leluhur, di mana leluhur saya ada di Sulawesi Utara. Tetapi karena saya lahir besar di Jawa, saya takut ke Manado. Karena apa? Buat saya di Manado tuh Kristen semuanya, ya. Dan pasti akan banyak sekali ahli Taurat dan orang Farisi di sana. Dan mereka akan melihat apa baju yang saya pakai. Seperti itu saya takut, pergaulan saya takut. Tetapi saya harus ke sana. Ternyata di sana saya harus pergi ke ujung Gorontalo. Dari sana saya harus pergi kemari ke sana di Balayo, di gunung. Dilamar oleh suami pegawai negeri. Kemudian kami tinggal di satu ujung di sana. Dari hiruk pikuk kota besar, saya harus tinggal di ujung sana yang gak ada orang. Ketika hamil muda, suka sekali makan apel. Ketika nonton, lihat orang makan hamburger, saya bilang, bagaimana sih bisa makan roti seperti itu ya? Saya itu suka apel, kita berantem. Baru saya ke suami bilang, sudah gak usah begini, kenapa uang tinggal 75.000, pegawai negeri. Habis itu orang dua tertawa. Iya ya. Akhirnya minta tolong satu orang untuk ke kota sini, kota Gorontalo, cari di mana ada supermarket yang jualan apel, supaya istri saya ada mangidam. Ternyata ada seorang ibu, ucuk-ucuk ibu dari desa di bawah, desa Balayo, kita di atas, dia di bawah, dia anterin mangga hutan. Yang ada itu makan. Kita ngulek tumbuh rica, ya saya bisa ngulek, nggak ada ulekan. Dia pakai gelas, kemudian pakai sendok, pakai letter, tumbuh di situ, dibawain tumbuh. Saya bilang bagaimana caranya ini? Begini? Enggak, ini kayu, jadi ditumbuk. Saya mulai belajar tentang banyak hal di sana. Dan saya nggak tahu kenapa kita harus ditempatkan di sana. Aduh, kok di sana sih? Misalnya, contoh saja. Dan akhirnya harus Gorontalo. Kenapa Gorontalo? Ketika saya wisuda, sebelum wisuda, sudah dibilang, ibu habis ini, ibu mau pelayanan di mana? Pilihannya ada dua, satu di Hong Kong, satu di Cina. Ibu mau kemana? Supaya kita doakan pengutusan. Saya bilang, saya kembali ke Gorontalo. Saya mau kemana-mana. Saya untuk Gorontalo. Untung nggak ditanya Gorontalo sebelah mana itu, dari bagian Indonesia itu di sebelah mana. Dulu kan masih Sulawesi Utara, ya belum dikenal. Sekarang Gorontalo dikenal, luar biasa. Saudara ke Bali, Gorontalo, wah Gorontalo dikenal. Gak tahu kenapa Esther harus di satu tempat. Gak tahu kenapa Anda harus ada di satu tempat. Gak tahu kenapa Jeremia harus ada di Gorontalo. Jer, kamu tidur gak Jer? Tidur gak? Enggak ya? Kenapa kamu harus ada di Gorontalo? Dia dari Jakarta. Kenapa Jeremia ucuk-ucuk ada di Gorontalo? Baru tanya sama dia, kamu sudah main di mana sekarang ini? Jadi kamu bilang, kamu tidur ya? Enggak ya? Enggak, sudah tak. Kalau saudara dengar kisah kesaksiannya luar biasa. Dia hampir dan nyaris bunuh diri. Akhirnya karena ada Sofyan di Gorontalo, dipanggillah Jeremia ke Gorontalo. Pasti ada maksud Tuhan. Jeremia bisa bilang amin enggak? Yang kuat bilang amin. Yes. Ya harus dikodok di sini. Gak tahu Tuhan akan persiapkan dia kemana.
Apa dia tetap tinggal di sini, dapat jodoh di sini, kita kan nggak tahu. Tetapi ketika kita ada di satu tempat, kita tidak bisa memilih. Karena di sana, di tempat yang kita tidak tahu kenapa kita harus ada di situ. Ada setiap kita, ada rancangan Allah. Engkau ada di situ. Begitu tuh Opo. Yes. Ya. Opo ini dari Ternate atau dari Sangir? Dari Ternate. Dari Sangir Ternate. Dari Ternate. Dia sendiri bingung dia dari mana. Apalagi saya kan. Opo aja bingung. Yang pasti Ternate atau Sangir? Dari Ternate. Ternate. Oke, Opo. Berapa tahun lalu Opo ada di sini? Mau bilang, tanya sama Opo, mana tanah lebih subur? Gorontalo atau di sana? Tertawa dia. Pasti di sana lah. Pak Adi dari Jawa. Tanya pelayanannya, berapa jemaat yang Tuhan percayakan pada waktu itu ada di dalam binaan Pak Adi? Terus Pak Adi kesini. Nyesel nggak Pak Adi? Nyesel nggak Enci? Enggak, Enci paling kuat. Ntar saya mau tanya lagi. Ketika kita tahu kita kenapa ada di sini, atau orang yang bersama kita kenapa ada di satu tempat, apa yang kita lakukan terhadap itu? Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah lebih baik diciptakan Allah, lebih baik dari segala alam semesta. Kau kuciptakan menurut gambar dan rupaku, lebih baik, kau sungguh amat baik, lebih baik dari yang lain. Ada sesuatu kau kuciptakan untuk kemuliaanku, bukan untuk kemuliaanmu. Kau ada di satu tempat untuk kemuliaanku, bukan kemuliaanmu. Supaya namaku dipermuliakan, engkau ada di situ. Esther ada di situ supaya nama Allah dipermuliakan lewat Esther. Dan Esther tidak bisa memilih tempat mana dia harus ada. Dan bersyukur Esther ada di dalam istana. Tapi Mordekai bilang, jangan kamu pikir kamu ada di istana, kamu terluput dengan rencana pembunuhan massal bagi umat atau bangsa kita. Bilang sama Esther, ini sebuah kenyataan. Ini sebuah fakta di lapangan. Kemarin untuk mengubah diri kita harus berpikir positif tentang diri kita. Untuk mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika kita berpikir negatif tentang diri kita, maka yang terjadi adalah kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kemarin ketika kita melihat orang yang bersama kita adalah sesuatu yang negatif, kamu blow on, kamu bodoh, kamu memang gak bisa berubah. Maka apa yang kita sampaikan terhadap orang yang ada di dekat kita, entah anak-anak kita, entah suami kita, entah istri kita, siapapun, ketika kita berpikir seperti itu, saya katakan, hati-hati jangan sampai itu jadi doa. Dan ketika dia jadi seperti itu adalah kau turut andil dengan apa yang terjadi dengan orang yang ada di sekitarmu. Kau turut andil. Oleh sebab itu, berandillah, ambil bagian. Sekalipun anak ini buruk, katakan semua yang terbaik untuk Villa, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Sekalipun ada hal yang tidak baik yang kau lihat, pikirkan semua yang baik terhadap dirimu, terhadap orang yang ada di sekitarmu. Karena pikiranmu ketika engkau erani itu akan melahirkan satu kejadian. Entah itu kejadian positif atau kejadian negatif. Itu terhadap diri kita dan orang di sekitar kita. Haman ketika dia melihat Mordekai ini tidak sujud menyembah dia apa semua, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, kalau saudara baca di situ, dia bercerita, dia sharing, dia ngobrol. Kita ini bahasanya orang tidak dihormati sama orang itu. Saya nggak tahu istri anaknya keluarganya bilang apa.
Tetapi ketika dia keluar rumah, maka pikiran kita mau habisin dia. Nggak tahu. Kalau dari rumah aura negatif, energi negatif itu yang keluar lebih banyak, maka ketika dia keluar rumah energi negatif juga akan keluar. Tapi kalau dia mendapat energi positif, maka yang keluar adalah energi positif. Ketika di rumah dia mulai ngobrol, maka saya nggak tahu kok tiba-tiba akhirnya dia keluar, saya mau bunuh ini. Bukan cuma dia, Mordekai, tapi semua bangsa yang ada di, ternyata dia orang Yahudi, kita habisi dia. Dari rumah. Saya disuruh baca. Ketika dia ngomong dari rumah. Halo. Masih mendengar saya, masih bersama saya. Saya sempat ngobrol dengan suami saya. Kalau anak saya, empat-empatnya perempuan, kalau saja ada salah satu di antara anak-anak saya yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, maka saya akan berkata kepada anak saya begini, Dek, tinggal di rumah ya. Pilih pelayanan yang tidak membuatmu menderita. Karena kalau keluar, hati-hati, hukumannya penggal tahu. Saya nggak bilang begitu. Yang saya bilang sama suami saya, kalau dari 4 anak saya yang perempuan ini, ada satu saja yang mau jadi hamba Tuhan, saya akan bilang, jangan cuma cuci, jangan cuma basah sampai di kaki, basah sampai di kepala. Karena menjadi hamba Tuhan, resikonya tuh berat. Dia bukan cuma ditolak, dia bukan cuma diasingkan, bahkan di gereja juga bisa dikeluarin kalau nggak sependapat. Bukan cuma itu, tapi saudara perhatikan dari 12 murid Yesus, rata-rata semua matinya digantung, tahu? Rata-rata matinya dibunuh. Pertanyaan kedua untuk Encilusi. Encilusi lagi, Encilusi masih ada. Ketika Encilusi memutuskan untuk menikah dengan Pak Ade. Pak Ade adalah hamba Tuhan, bukan pengusaha. Benar ya Pak Ade ya? Iya, Pak Ade langsung, benar ini. Bilang semuanya. Udah yang gitu. Ketika Encilusi tahu bahwa Pak Ade adalah seorang hamba Tuhan, segala konsekuensi, Lus, aku tuh kita tuh harus di Gorontalo. Aduh, kok Gorontalo kok, jangan kok. Tapi Enci gitu nggak Enci? Enggak. Kok kita nggak ada yang kenal kok enggak? Tapi Encilusi, anak-anaknya, semuanya diboyong ke Gorontalo yang angka beratnya nggak tahu bagaimana. Banyak resiko. Ya Enci ya, Enci kepalanya jadi kelihatan banget loh. Ketika sampai di Gorontalo, pelayanannya adalah mengusir roh jahat. Siapa yang kerasukan, Pak Ade ada di situ. Siapa yang sakit, Pak Ade di situ. Saya nggak tahu perbincangan mereka berdua. Kok jangan di situ kok, misalnya. Tapi enggak ya Enci ya, enggak. Itu bahaya misalnya, tapi enggak seperti itu. Ketika pulang ke rumah, kok ini melayani ini. Iya kok, semangat kok. Kita semua mendukung. Anak-anak semua mendukung. Karena tahu, panggilan ini resikonya berat. Gak bisa disayang-sayang, gak bisa. Di mana Tuhan suruh, di situ dia pergi. Biar jalan kaki, pernah jalan kaki nggak Pak? Pernah ya? Nggak pakai otot juga nggak apa-apa. Biar jalan kaki. Memang begitu resikonya. Kita tinggalkan Pak Ade. Kita menuju kepada para prajurit. Pak Jan Mas bendera saya Pak. Kita menuju kepada para prajurit. Prajurit? Kepada para prajurit.
seorang prajurit tidak lagi memusingkan kepentingannya sendiri, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana dia berpikir tentang bangsa dan negara. Kalau Bapak pindah tugas atau akhirnya harus ada di medan perang, Ibu mau bilang, jangan mati. Itu penjahat di situ, jangan. Apa Ibu gitu? Gitu nggak Bapak? Nggak ada Bapak. Pasti Ibu nggak begitu. Ibu sudah tahu konsekuensi sebagai istri prajurit, sebagai istri polisi adalah dia sudah milik negara. Amin ya Bu ya. Ya. Yang prajurit-prajurit, yang calon istri prajurit atau siapapun Anda, atau hamba Tuhan, atau apapun panggilanmu, kalau kau tahu dia sudah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, untuk Tuhan, apapun resikonya, Esther bilang, kalaupun aku harus mati, karena kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, aku harus mati untuk bangsaku. Esther tahu betul posisinya. Dia bukan di tempat yang nyaman saja, di mana Mordekai, kamu ada di situ, tapi jangan kamu pikir kamu akan luput dari pembunuhan massal ini. Kamu tidak akan terluput juga. Maka Esther bilang, benar, 30 hari saya tidak pernah menghadap raja, tetapi katakan kepada bangsaku, kepada Mordekai dan semua saudara-saudaraku, berpuasa. Aku dan dayang-dayangku semuanya akan berpuasa 3 hari. Terjadi kesepakatan bersama untuk sesuatu kenyataan pembunuhan massal ini tidak hanya bisa dikelola oleh pikiran. Perubahan dalam diriku, ada energi positif, maka aku menjadi seorang yang mengeluarkan energi positif. Perubahan anak-anak, suami istri yang ada di sekitarku, aku harus berpikir positif tentang dia, maka energi positif itu keluar dan dia menjadi orang yang positif di dalam setiap tingkah lakunya. Tetapi untuk satu bangsa dan negara, untuk satu kelompok yang besar seperti ini, untuk membalikkan keadaan, ini tidak berbicara 1, 2 orang, 3, 4, 5, 6. Ini berbicara tentang satu negara, bangsa. Maka untuk membalikkan keadaan yang tadinya mau terjadi pembunuhan massal, ini harus dibalikkan keadaan. Maka seruan puasa Esther serukan kepada Mordekai dan saudara-saudaranya di luar istana, dan itu juga yang terjadi di dalam istana pada Esther dan dayang-dayangnya. Apa sih arti puasa? Kalau memang Allah menggerakkan Anda untuk berpuasa, berpuasalah karena sesuatu. Karena untuk membalikkan keadaan. Puasa itu bukannya sekedar dilihat orang atau supaya orang tahu. Habis ini jam 6, nih udah mulai posting nih. Mukanya diposting. Tinggal 29 hari lagi. Mukanya muram. Baru habis itu sama buka puasa. Ini adalah menu-menu buka puasa. Nggak gitu. Ketika mereka berpuasa, kalau pada bangsa ini, mereka pakai baju abu, mereka gulung diri mereka di abu, mereka menangis menjerit selama 3 hari. Mungkin Mbak sujud bukan sujud begini, tapi tiarap, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk membalikkan keadaan. Dari siasat pembunuhan massal, maka dibalikkan keadaan dengan apa? Merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu puasa. Berkabung selama 3 hari. Itu yang dilakukan untuk membalikkan keadaan. Kalau bicara tentang bangsa, tentang negara, tentang apapun yang sulit sekali dirubah, ini yang dilakukan oleh Esther. Dan Esther tidak berhenti sampai di situ. Ketika bangsa Yahudi
bangsanya berdoa dan berpuasa, maka Ester selesai itu bertindak. Anda yang ada di tempat-tempat strategis, ketika kita sudah merendahkan diri dan ada sesuatu yang akan terjadi di tempat ini, di daerah ini gak bisa dirubah dengan apapun, lakukan hal seperti itu kalau Allah menyuruhmu seperti itu. Dan jangan cuma diam berpuasa, tapi harus ada satu orang yang muncul dan berdiri menghadap raja dengan kekuatan yang dimana kita sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka Ester mulai dengan penuh keberanian menghampiri tahta raja. Kalau mati, karena gak diundang. Undang-undangnya adalah kalau tidak diundang jangan ke situ. Tapi Ester untuk bangsa dan negaranya, bukan negaranya, untuk bangsanya. Dia tahu dia hidup di satu negara di mana kepala pemerintahannya atau di mana rajanya tidak kenal Tuhan. Tetapi Ester menyadari kenapa dia ada di situ. Karena dia ada untuk menggenapi rencana Allah. Ada maksud Tuhan di situ. Perhatikan baik-baik. Gak perlu saudara jadi ratu atau jadi raja atau jadi apa. Tetapi di tempat Anda, di mana Anda ditugaskan, di mana Anda ditempatkan, di kampus, di sekolah, di mana saja, ingat, kau ini diciptakan lebih baik dari semua. Kau diciptakan dengan gambar dan rupaku, dan kamu diciptakan untuk kemuliaanku. Ini bukan hanya berlaku untuk Adam, tetapi untuk semua orang pilihannya. Jadi nggak salah kalau Allah menempatkanmu di mana saja. Pak Roy di sana. Apa karunia aku bukan, tapi dia jalan kemana-mana bareng Pak Roy. Nggak ada yang bisa, tapi dia bisa berbicara dengan orang lain. Ya, berharga, kecil besar apa yang kita lakukan. Kalau kita tahu kedudukan kita, Allah tidak memandang kamu ini nanti jadi seorang yang terkenal baru Allah pakai. Tidak. Ester kan bukan, ya, Ester kan siapa? Tetapi Allah menempatkan dia untuk satu tujuan, bukan untuk Ester sendiri, untuk senang-senang menikmati semua fasilitas yang ada di kerajaan, bukan. Kamu ada di situ karena aku menempatkan untuk tujuanku, bukan tujuanmu. Bapak ditempatkan di kepolisian untuk tujuan Allah. Pak Adi ditempatkan di Gorontalo untuk tujuan Allah. Jeremia ditempatkan di Gorontalo untuk tujuan Allah. Mau dia main musiknya di hotel, jangan dia. Itu tempatnya. Enggak. Biarkan dia di situ. Doakan dia supaya dia jadi berkat. Sofia di RJ apa namanya? Bisa RJT. Sofia dibilang LGBT. Kan yang tadi marahin. Tuh, atau di mana saja ngamen. Anak saya mulai ngamen juga. Itu happy, saya tanya punya berapa deh. Tapi kita mau support dia. Dia nyanyi di kafe-kafe. Kalau mau bilang, aduh, bagaimana ya? Kalau saya adalah seorang yang sangat, aduh dia kafe. Ntar kalau ada orang ketemu, itu anaknya Ibu Medi, kok nyanyi di kafe? Nggak, kita mensupport semua sambil bertanggung jawab dengan, ayo deh, ayo semangat deh, semangat. Kamu ada di situ. Saudara ingat peristiwa dia hampir dipanggil Tuhan dan sudah dipanggil Tuhan dan balik lagi. Dan saya berkata, suaramu nih akan memberkati setiap orang yang mendengar. Dia bukan terlahir dengan suara emas, enggak. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup anak-anakmu nanti. Enggak perlu suaranya bagus atau apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup anak-anakmu, istri, suami, dan semuanya. Itu sesuatu yang berharga. Super. Jonathan ya. Kalau kita nggak tahu Jonathan bisanya apa, mulai dilihat apa rencana Tuhan atas hidup anak ini.
juga 2 anak yang akan diserahkan Tuhan sebentar. Apa? Mulai doakan apa dan tanya rencana Allah apa. Support Pak mereka. Kalau mereka bisa jangan ikut Papa mau, jangan ikut Mama mau, ikut Tuhan mau. Ikut Tuhan punya mau. Atas David, atas Villa, atas Angel, atas Irene, atas semua kalian. Ikut apa yang Tuhan mau. Ikut. Esther tahu posisinya, tahu kenapa dia ada di situ untuk bangsanya. Maka Esther datang menghadap raja, dan yang terjadi, raja senyum melihat Esther, diulurkannya tongkatnya. Allah mampu membalikan keadaan ketika orang-orang yang telah dipilihnya siap untuk dipakai membalikan keadaan itu, turut serta di dalam rencananya, taat, dengar-dengaran, patuh kepada Allah, tahu benar panggilannya, dan mulai bertindak. Allah bisa menggerakkan sesuatu yang tadinya tidak baik bisa menjadi baik. Segala tipu muslihat, segala rencana yang buruk yang akan terjadi pada kelompok, pada bangsa, pada apapun yang ada yang besar, bisa dibalikkan keadaan yang dari yang tidak baik menjadi baik dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Di sana ada orang-orang pilihannya yang sudah ditempatkan di situ. Jangan pikirkan masa lalu. Karena Allah ketika kau menyerahkan hidupmu kepadanya, dia tidak lihat masa lalu dihapus. Kau berpikir hari ini dan yang akan datang. Kau ada di satu tempat dengan satu tujuan, nama Allah dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala.